Teman-teman, nama saya Edward Sulaya dari kelas 10 DP1. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi Ekobis tentang analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan dapat dilakukan salah satunya dengan menghitung break-even point. Perhitungan ini sangat penting untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat break-even point. BEP adalah suatu tingkat perjualan yang dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel atau biaya-biaya yang bersifat tetap atau variabel. Manfaat menghitung BEP ada tiga. Yang pertama, A. Perhitungan untuk merencanakan laba yang dihasilkan. Yang B. Sebagai bentuk gambaran tingkat volume penjualan. Dan yang C. Melakukan evaluasi dari laba perusahaan secara keseluruhan. 2. Komponen perhitungan BEP. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat dikeluarkan tetap. Contohnya biaya listrik, air, alat, atau gedung. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian masuk lagi di pasar monopoli. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu terdapat penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan hanya ada satu penjual saja. Pasar monopoli dikuasai oleh satu penjual yang tanpa ada pesaing atau penjual yang lainnya. Lalu ciri-ciri pasar monopoli. Yang A. Hanya terdapat satu penjual saja. B. Penjual menentukan sendiri harganya. C. Perusahaan lainnya sulit untuk memasuki pasar. D. Konsumen tidak memiliki pilihan lainnya. E. Tidak memiliki barang substitusi yang karakternya sama atau mirip. Yang F. Terdapat hambatan untuk memasuki industri. Yang G. Dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Kebaikannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lalu yang kedua, dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Lalu yang ketiga, meningkatkan inovasi-inovasi apabila monopoli berbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. Lalu yang keempat, meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. Lalu kelemahannya ada tiga. Yang pertama, produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Lalu yang kedua, menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Lalu yang ketiga, menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Oke, dari penjelasan saya tutup. Sekian, ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Selamat malam, terima kasih.